Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta dalam keberkahan, ridho, naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, Ibu akan memperkenalkan lebih dahulu untuk kelas 9 A, B, C, D, dan E. Untuk pelajaran IPS masih dengan Ibu, yaitu Ibu Yuli Susanti. Pada pekan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi melalui media pembelajaran online, yaitu lewat PowerPoint. Tapi sebelum belajar, pastikan kalian sudah sholat duha, tadarus, dan membaca Asmaul Husna terlebih dahulu. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya, mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam meniti ilmu, serta diberikan keberkahan dalam menuntut ilmunya. Bismillahirrahmanirrahim, berdoa dimulai. Ya, selesai. Kalau sudah siap untuk menyimak materi yang Ibu sampaikan, sekarang siapkan buku catatan kalian, dicatat yang penting dari apa yang Ibu jelaskan. Kalau sudah siap, bismillah kita mulai masuk ke materi yang pertama di kelas 9, yaitu materi tentang letak dan luas benua Asia, juga benua lainnya. Jadi ada berapa sih benua yang kita tahu ada di belahan bumi ini? Salah satunya adalah benua Asia yang memang dikatakan benua paling besar di antara benua-benua yang lain. Itu juga jumlah penduduknya paling banyak, ya. Kalau sudah siap, Ibu akan ke slide berikutnya. Nah, ini dia. Ada tampilan peta di layar handphone kalian, yaitu atau di layar PC kalian, yaitu benua-benua di dunia. Yang pertama Ibu akan bahas melalui pen. Mudah-mudahan ini cukup jelas ya, karena yang Ibu tampilkan adalah peta buta. Jadi peta yang tidak memberikan informasi berupa tulisan, jadi hanya berupa gambar serta bentuknya. Yang pertama yaitu benua yang berwarna kuning ini. Ya. Yang pertama ini adalah benua Asia. Ini benua paling besar. Ini adalah benua paling besar di antara benua-benua yang lain. Ya, kalian lihat sendiri di sini bentuk struktur petanya pun ini cukup terbilang besar, ya, sampai kepada Indonesia. Gitu. Ini benua Asia. Yang kedua, Ibu mau ke warna hijau, ya. Ini adalah benua Australia. Ya. Memang kecil di antara benua-benua yang lain. Benua Australia ini benua yang paling kecil. Kalian bisa lihat dari bentuk relief petanya itu sendiri. Ini hanya tidak terlalu besar lah, tidak seperti benua-benua yang lain. Artinya ini hanya berupa potongan kecil, gitu ya. Ini benua Australia yang berwarna hitam. Ibu pindah ke warna hitam. Di sini adalah benua Afrika. Ya, benua Afrika. Jadi memang berdekatan dengan benua Asia, pun tidak terlalu besar, ya. Tapi jumlah penduduknya pun bisa dikatakan lumayan banyak juga, sama seperti Asia. Ibu ke yang berwarna biru, ya. Di sini adalah benua Eropa, ya, berdekatan dengan benua Asia dan benua Afrika, ya. Di antara dua benua ini, memang benua Eropa itu sendiri letaknya itu ada di paling atas, di belahan bumi utara atau di sebelah utara, gitu ya. Terus Ibu ke yang warna merah, ya. Ini adalah benua Amerika. Jadi nanti kita akan ke pembahasan
bagian-bagian mana yang termasuk dalam benua Amerika, karena memang kalau kita lihat dari petanya, walaupun benua Amerika itu benua yang cukup besar dari garis-garis petanya, tapi benua Amerika itu sendiri hanya terbagi menjadi 3 bagian. Oke, mudah-mudahan sampai sini paham. Kalau paham, Ibu akan lanjut ke slide berikutnya. Ya, kita ke slide berikutnya. Ini pemaparan tentang benua Asia. Jadi, di sebelah kiri itu ada peta benua Asia. Ya, jadi ada beberapa negara juga yang tertera pada peta tersebut, dari mulai Cina sampai kepada dari mulai Cina, terus ada Nepal juga, ada Mongolia di sebelah utara, ada Jepang di sebelah timur, terus ada Irak di sebelah barat, ada Arab juga di sebelah barat, terus kita ke selatan ada Indonesia, ada Thailand, ada India di sini, Malaysia. Mungkin ini masuknya sudah ke kawasan Asia Tenggara ya, cuma karena posisinya di selatan, Ibu menyebutnya selatan. Baiklah, kalau begitu Ibu akan jelaskan benua Asia. Jadi benua Asia itu sendiri adalah benua terbesar di bumi yang berbatasan dengan pegunungan Ural dan Kaukasus serta Samudra Arktik, Pasifik, dan India. Jadi diapit oleh 3 samudra, yaitu Arktik, terus Pasifik, dan Hindia. Benua ini mencakup 8,7% dari total luas permukaan bumi. Ya. Jadi total luas permukaan bumi kan terdiri dari 30% luas daratannya, sedangkan 4,3 miliarnya itu adalah jumlah penduduknya atau populasinya. Terdapat sekitar 60% dari populasi manusia saat ini. Iya, itu artinya benua Asia itu sendiri menyumbang hampir setengahnya dari luas permukaan bumi. Ya, baik itu dari luas daratannya itu sendiri serta populasi jumlah manusianya. Nah, di sini kita perhatikan luasnya benua Asia itu sendiri adalah 44,58 juta kilometer persegi. Ya, sedangkan penduduknya itu mencapai 4.164.252.000. Itu diambil mungkin pada tahun-tahun dahulu. Kalau misalkan kita berada di tahun yang sekarang, itu artinya akan ada survei penduduk lagi. Dan bisa jadi itu melebihi dari jumlah penduduk yang tertulis di PowerPoint Ibu, atau bisa jadi juga ada jumlah pengurangan. Gitu ya. Terus Ibu ke kepadatan penduduk di sini ada 87 jiwa kilometer persegi. Jadi kepadatannya itu mendekati angka 90 jiwa. Jadi ini sangat banyak, atau bisa dikatakan dengan bomb population atau ledakan penduduk. Populasinya sendiri itu ada 4 miliar dan ini dilihat pada data di tahun 2018. Apa kabarnya sekarang di tahun 2021? Gitu ya. Mudah-mudahan sampai sini paham. Kalau paham, kita akan ke slide berikutnya. Ya, pembagian kawasan benua Asia. Di sini ada 5 pembagian kawasan benua Asia. Jadi benua Asia itu sendiri dipecah lagi menjadi 5 bagian. Ya, ini yang tampil sementara ada 4. Nanti Ibu akan pindah ke slide berikutnya. Satu lagi dari kawasan benua Asia. Ibu akan bahas yang pertama kawasan Asia Tengah. Nah, kawasan Asia Tengah ini Ibu sebutkan dan Ibu tampilkan beberapa negaranya yang memang menjadi ciri khas dari negara Asia Tengah itu sendiri. Ya. Ada Rusia, Uzbekistan, Tajikistan, sampai kepada Kazakhstan. Ya. Jadi negara yang belakangnya ada imbuhan tan. Ya, kalau nanti kalian ketika menjawab soal atau kalian sedang ujian,
sebutkan negara di kawasan Asia Tengah. Nah, kalian bisa menyebutkan negara-negara yang akhiran katanya itu adalah tan. Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kirgizistan, Kazakhstan, dan yang lainnya. Ini Ibu hanya tampilkan beberapa contoh. Ya, sampai sini mudah-mudahan paham. Yang kedua yaitu ada kawasan Asia Timur. Nah, kalau kalian biar lebih mudah memahami kawasan Asia Timur itu sendiri negaranya apa aja. Ini negara-negara yang memang punya ras di mana rasnya itu bermata sipit, berkulit putih, ya, serta lebih ke ras Mongoloid, gitu. Nah, di sini salah satu contoh dan beberapa contoh lainnya yang Ibu sudah tuliskan, yaitu ada Jepang, ada Korea Utara, ada Korea Selatan, Taiwan, Republik Rakyat Tiongkok, atau Republik Rakyat Cina. Itu masuk ke dalam kawasan Asia bagian timur. Mudah-mudahan sampai sini paham ya. Nah, ini Ibu tandain dulu. Selanjutnya, Ibu akan bahas Asia Tenggara. Selanjutnya, Ibu akan ke kawasan Asia Tenggara, ya. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang kawasan benua Asia di bagian tenggara. Nah, kalau kawasan Asia Tenggara ini, kita akan lebih sering mengenal kalau negara ini masuk ke dalam negara-negara ASEAN. Di kelas 8, kalian pasti belajar tentang ASEAN dan negara-negara apa saja yang termasuk ke dalam kawasan negara Asia bagian Tenggara atau negara ASEAN itu sendiri. Nah, di sini Ibu akan jelaskan yang pertama, ada Myanmar, ada Thailand, Laos, Kamboja, sampai kepada Timor Leste. Nah, negara-negara ini pula yang disebutkan dalam negara-negara bagian kawasan Asia Tenggara dan negara-negara yang mengikuti ASEAN itu sendiri. Mudah-mudahan sampai sini dipahami. Nanti Ibu akan lebih menggambarkan melalui peta, jadi kalian akan tahu kawasan mana saja sih yang termasuk ke dalam Asia Tengah, Timur, Tenggara, Selatan, dan Utara. Jadi kita keliling dunia dulu, kita keliling belahan bumi ini dulu. Ya, untuk minggu ini kita akan berkeliling di kawasan benua Asia. Jadi sebelum kalian berkeliling negara lain dulu, kita akan mempelajari dulu lebih dalam kira-kira negara mana saja nih yang termasuk ke dalam kawasan benua Asia. Ya, jadi nggak perlu repot-repot mengurus paspor dan yang lainnya ya. Kalian bisa mengenal negara ini karena memang belajar IPS itu sendiri. Gitu ya. Selanjutnya, Ibu akan ke kawasan Asia bagian selatan. Nah, kalau kalian nanti diminta untuk menyebutkan negara-negara di kawasan Asia Selatan itu apa saja, kalian bisa menyebutkan negara-negara yang memang berdekatan dengan wilayah India atau negara India. Di sini ada India itu sendiri, Nepal, Sri Lanka, Maladewa, Afghanistan, dan Iran. Gitu ya. Nah, Ibu rasa dari yang tadi Ibu sebutkan itu masing-masing negara itu punya keunikan tersendiri, punya karakteristik tersendiri, punya ciri khas sendiri. Ya, nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, sampai sini mudah-mudahan paham. Ibu akan lanjut ke slide berikutnya. Ya, baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan dari peta yang kalian lihat. Sebenarnya petanya sih sama aja ya, seperti yang tadi ada di slide awal tentang pembahasan benua Asia. Cuma di sini agar lebih jelas, Ibu khususkan satu slide ini untuk peta aja, gitu ya. Oke, kalau sudah siap, Ibu akan tarik garis di sini. Ibu tarik garis seperti membuat arah mata angin dengan tulisan atau dengan untuk mempermudah kalian menyebutnya di sini
Ibu bilang sebut ya. Ibu bilang sebut, jadi selatan, barat, utara, dan timur. Oke, adapun nanti untuk tenggara, Ibu akan tarik garis lagi, berbeda dengan garis yang seperti arah mata angin pada biasanya. Yang pertama, Ibu akan bahas tentang Asia Timur, adanya di sebelah timur, ya. Ini masuk ke dalam kawasan benua Asia, gitu. Negara-negaranya di sini ada Korea Utara, Korea Selatan, Jepang, Taiwan, dan Republik Rakyat Cina atau Tiongkok. Ya, mudah-mudahan sampai sini paham. Jadi letaknya benar-benar ada di sebelah timur. Terus Ibu ke sebelah selatan. Ya, negara apa saja yang termasuk ke dalam Asia bagian selatan. Di sini seperti yang tadi Ibu katakan, negara-negara yang memang masuk ke dalam lebih ke negara-negara tetangganya India ya. Jadi India itu sendiri ada Nepal, ada Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka ya, dan yang lainnya. Di sini Ibu hanya menyebutkan beberapa aja. Oke, kalau sampai sini paham, Ibu ke kawasan Asia bagian barat. Seperti yang tadi Ibu bilang juga, ini letaknya dari sebelah barat, lebih ke negara-negara tetangga, negara tetangganya Arab gitu ya. Nah, di sini bisa kalian perhatikan ada Lebanon, Irak, Syria, Yaman, Oman, Irak, ya Iran. Terus ada Israel, ada Saudi Arabia itu sendiri dan yang lainnya. Jadi posisinya memang pas banget ada di sebelah bagian barat. Terus Ibu ke kawasan Asia bagian tengah. Yang tadi sudah Ibu jelaskan, ya. Kawasan Asia bagian tengah itu kalian akan kenal dengan negara-negara yang akhirnya imbuhannya itu adalah TAN, ya. Kazakhstan, ada Uzbekistan, ada Turkmenistan, Tajikistan, Afghanistan, Pakistan, dan yang lainnya. Ya, jadi mudah-mudahan sampai sini paham. Dari berbagai macam kawasan yang tadi Ibu sebutkan, ya kalian pasti akan mengetahui ciri khas dari bagian-bagian itu sendiri, dari kawasan-kawasan itu sendiri. Contohnya, Asia Timur tadi lebih dikenal dengan negara-negara yang mempunyai ras Mongolia atau ras Mongoloid, atau lebih terkenal dengan ras-ras yang mempunyai ciri fisik seperti mata sipit dan kulitnya putih. Nah, itu mudah-mudahan bisa membantu kalian untuk menjadikan petunjuk ketika kalian nanti menjawab soal. Sebutkan negara di kawasan Asia Timur, kalian sudah tahu karena ada ciri khasnya, ada clue-nya. Gitu ya. Oke, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami. Ibu akan tarik garis ke sebelah tenggara. Nah, ini kawasan Asia bagian tenggara yang tadi sudah Ibu katakan bahwa negara di kawasan Asia bagian tenggara ini adalah negara-negara yang masuk ke dalam kawasan ASEAN. Contohnya di sini ada Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, Vietnam, Brunei, Singapura, sampai kepada Timor Leste. Gitu ya, mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami. Nanti kalau misalkan Ibu buat kuis atau latihan, kalian mudah-mudahan sudah mulai bisa memahami sedikit demi sedikit pembagian benua Asia. Oke, Ibu akan pindah ke slide berikutnya. Baiklah, Ibu ke slide berikutnya. Di sini ada free test. Jadi kalian setelah menyimak video yang tadi Ibu jelaskan secara singkat, mudah-mudahan kalian bisa pahami. Ibu buat tes, jadi kalian silahkan tulis di buku tulis kalian, ya, di buku IPS kalian. Yang pertama, berapa luas benua Asia? Sebutkan 3 negara di kawasan Asia Timur. Sri Lanka masuk ke dalam kawasan Asia bagian apa? Gambarlah peta benua Asia dan warnai peta tersebut sesuai dengan pembagian kawasannya. Jadi, misalkan Asia bagian tengah kalian warnai dengan warna biru, Asia bagian timur kalian warnai dengan warna kuning, Asia bagian selatan kalian warnai dengan warna merah. Itu bebas, terserah kalian. Ya, jangan lupa diberi keterangannya di bawah. Warna merah Asia tengah, warna biru Asia selatan, warna kuning Asia bagian barat, dan yang lainnya. Ya. Jika tugasnya sudah dikerjakan di buku tulis, bukti mengerjakannya dikirimkan melalui email Ibu di susantiyuli12@gmail.com. Kalau kalian bingung cara mengirimkannya bagaimana, kalian tinggal masuk ke email kalian, ya,
Terus kalian pilih lampirkan. Jadi kalian cari tuh foto yang sudah kalian sudah kalian jepret tugasnya, sudah kalian foto, tinggal dikirimkan. Jadi nanti di email itu akan ada tanda seperti paperclip, ya kalian klik di situ, lalu kalian pilih foto mana yang mau dikirimkan ke ibu. Ya itu aja, mudah-mudahan membantu kalian, ya. Dan ibu harap mudah-mudahan kalian bisa paham. Nanti kita akan bertemu di lain waktu, insya Allah secara tatap muka. Jadi hal-hal yang kalian bingung kalian bisa tanyakan langsung ke ibu. Oke, sekian saja video yang sudah ibu tampilkan berikut dengan tugasnya. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik tanpa di skip. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian di masa pandemi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.